Karena terlalu keras berburu, elang dan mangsanya jatuh ke dalam air sungai yang dingin. Arus air dingin cepat menguras suhu tubuh Abel. Bulu yang basah membuatnya terlihat seperti ayam kecap. Angin dingin mengikis salju di atas batu. Suhu yang sangat rendah juga membuat Abel seketika tertutupi oleh es. Karena beban terlalu berat, dia tidak bisa terbang lagi. Hanya bisa berjalan kaki, terus melangkah perlahan. Melihat badai salju akan segera tiba, dia bergegas bersembunyi di celah batu. Iklim di sini sangat ekstrim. Angin dingin menderu, menghembuskan salju berderak. Abel hanya bisa menderita dalam malam yang panjang. Hingga matahari muncul keesokan harinya. Suhu tubuhnya akhirnya mulai pulih perlahan. Dia menatap matahari sambil berusaha menghancurkan es di tubuhnya. Pada saat itu juga, seekor rubah merah yang lewat di puncak tanpa sengaja menyebabkan longsor. Gelombang raksasa berwarna keabu-abuan yang melambangkan kematian menghancurkan segala sesuatu di sepanjang jalan. Pada saat Abel hampir tenggelam oleh salju besar, insting bertahan hidup membuatnya tiba-tiba terbang tinggi. Akhirnya dia berhasil lolos dari bencana dengan selamat. Ini adalah pelajaran pertama yang kejam dari alam untuknya. Beruntung dia berhasil melewati ujian itu dengan lancar. Setelah mengalami serangan pemburu sekali lagi, dalam kelaparan, dia teringat kepada Lukas yang mengadopsinya. Di sisi lain, Lukas setiap hari selalu memikirkan Abel. Dia memikirkan jika Abel tidak menemukan makanan pasti akan kembali. Takut dia akan tersandung perangkap berburu di bawah ayahnya. Lukas setiap hari diam-diam mengikuti ayahnya. Lukas dengan susah payah bangkit dari tanah dengan rasa sakit yang menusuk. Dia akan membuang perangkap binatang. Hari itu, dia kembali membawa daging ke menara batu itu. Pertama, letakkan beberapa potong daging di atas menara batu. Dia berbaring di samping dan mulai menunggu dengan tenang. Bersamaan dengan semakin besarnya serpihan salju, dia tanpa sadar tertidur. Tiba-tiba seekor serigala diam-diam mendekat. Menyadari sesuatu tidak beres, dia tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Dalam sekejap, serigala sudah berada di depannya. Menyadari situasi darurat, dia segera berlari menjauh. Namun sebelum dia melangkah jauh, terdengar suara klik. Lukas sayangnya terperangkap di perangkap binatang besar. Rasa sakit yang hebat membuatnya terbaring diam di tanah. Dia melihat serigala semakin mendekat langkah demi langkah. Lukas dengan susah payah bangkit dari tanah karena rasa sakit. Dia berusaha keras membuka perangkap binatang dengan tangannya. Namun, karena tubuhnya yang kecil, dia sama sekali tidak memiliki cukup kekuatan untuk membukanya. Saat dia berjuang mati-matian, serigala liar sudah berada di dekatnya. Dia melihat serigala liar akan segera melancarkan serangan terakhir. Pada saat-saat genting ini, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang jelas dari jauh. Serigala liar langsung ketakutan dan melarikan diri. Ternyata itu adalah seorang penjaga hutan yang sedang berpatroli. Penjaga hutan tadi mendengar jeritan pria muda itu. Maka dia segera membawa senjata dan datang membantu tepat waktu. Dengan bantuan penjaga hutan, Lukas akhirnya berhasil melepaskan kakinya yang terluka dari perangkap binatang. Mengapa dia tidur sendirian di tengah salju di pegunungan terpencil? Cerita ini dimulai dari dua elang emas yang baru lahir. Pada hari itu, sepasang elang emas lahir di bawah pengawasan orang tua mereka. Mereka terlihat sangat imut dengan bulu mereka yang lembut. Meskipun mereka adalah saudara kandung dalam sarang yang sama, namun juga pesaing tahta. Sejak kedua pangeran lahir, sudah ditakdirkan untuk menulis legenda gunung salju yang mendebarkan. Untuk merawat dua anak yang baru lahir dengan baik, ayah elang emas sibuk mencari makan setiap hari. Kedua saudara tumbuh besar di bawah perlindungan orang tua mereka. Namun terkadang kejutan datang begitu tiba-tiba. Suatu hari, elang emas tiba-tiba masuk ke wilayah mereka. Untuk melindungi rumah mereka, ayah elang emas segera menyerang. Dia langsung menyergap dan bertarung dengan penyerang. Karena keduanya tidak mau mundur. Karena cakar mereka terkunci, membuat keduanya kehilangan keseimbangan. Akhirnya, mereka jatuh berat ke batu bersama-sama. Inilah persaingan kejam di alam semesta. Ibu elang emas melihat semua ini melalui mata tajamnya. Namun dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Menghadapi dua anak yang baru lahir dan membutuhkan perhatian. Tanpa terlalu banyak kesedihan, dia hanya bisa meninggalkan sarang untuk mencari makanan. Namun begitu dia baru saja pergi, perseteruan dua bersaudara pun dimulai. Kakak menetas lebih dulu daripada adik, dan sekarang lebih kuat. Adik langsung terjatuh begitu berdiri. Lebih dari sebulan kemudian, dua elang muda sudah mulai terbang. Adik sepenuhnya menjadi korban intimidasi dari kakaknya. Selama ibu tidak ada di rumah, adik hanya bisa diam-diam berbaring di tanah, tanpa orang tua di rumah untuk memberikan dukungan. Bahkan Gagak pun berani langsung datang ke sarang mereka untuk mencuri makanan. Meskipun kedua saudara sering bertengkar di sarang, namun saat-saat penting, mereka selalu bersatu. Namun tubuh mereka tetap terlalu lemah. Hanya bisa melihat dengan terseduh-seduh daging di sarang diambil oleh Gagak. Setelah kehabisan makanan, dua bersaudara mulai bertarung tanpa henti lagi. Kali ini kakak mulai menggunakan kekerasan. Dia berdiri di tepi tebing, tak terpengaruh oleh pukulan adiknya. Tanpa diduga, dia melangkah cepat dan menendang dengan keras. Adik yang masih muda dipukul hingga tepi tebing. Karena pusat beratnya tidak stabil, usahanya sia-sia. Tubuhnya mulai tak terkendali meluncur ke bawah sedikit demi sedikit. Saat jatuh, dia berhasil meraih cabang pohon dengan cakarnya. Insting bertahan hidup membuatnya tahu dia tak boleh melepaskan genggaman. Melihat adiknya hampir jatuh ke jurang. Namun kakak hanya diam tanpa bereaksi.
Mereka bertahan seperti itu selama beberapa jam. Tenaga adik akhirnya habis. Dia hanya bisa melepaskan cakarnya dengan putus asa. Dia membiarkan dirinya jatuh dari tebing. Untungnya, tebing ditumbuhi pohon cemara yang lebat. Setelah melalui lapisan demi lapisan bantalan, dia hanya pingsan dan tidak apa-apa. Tak jelas berapa lama, adik akhirnya bangun dari pingsannya. Sang ibu yang pulang menemukannya. Saat sang ibu bimbang apakah harus menyelamatkannya, kakak disarang memanggil. Sang ibu hanya bisa menerima kenyataan dan meninggalkan adiknya. Pemilihan pengasuhan adalah aturan yang banyak diikuti oleh hewan liar. Sepertinya juga mencium aroma kematian. Sekelompok semut sudah dengan tak sabar merayap ke kaki adik. Untuk bertahan hidup, adik terpaksa mulai mencari jalan kelangsungan hidup. Hutan yang penuh bahaya di setiap sudutnya benar-benar penuh risiko. Setelah melewati malam yang panjang, adik kembali memanggil ibu. Dia masih memiliki sedikit harapan pada penyelamatan ibunya. Namun teriakannya tidak menarik perhatian ibunya. Malah menarik perhatian dua anak rubah merah yang sedang bermain di dekatnya. Rubah merah tidak ingin melewatkan kesempatan mendapatkan mangsa besar yang langka ini. Adik tidak ingin menyerah begitu saja, sehingga ia melawan dengan gigih. Akhirnya berhasil mengusir musuh. Seperti elang muda ini yang tidak bisa terbang. Di alam liar hampir sama dengan dijatuhi hukuman mati. Namun terkadang dalam krisis terdapat kesempatan. Seekor anjing pemburu yang sedang berjalan-jalan di hutan menemukan adik. Dia kembali melawan anjing pemburu itu. Guk 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 guk. Suara anjing segera menarik perhatian Lukas. Saat melihat elang muda itu, takdir yang ajaib pun dimulai. Dia langsung jatuh cinta pada elang muda ini. Kemudian dia mendekat dan menenangkan dengan lembut. Elang muda yang awalnya penuh dengan permusuhan malah menjadi sangat ramah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat tebing curam di atasnya. Lukas tampaknya sudah menebak nasib elang muda itu. Dia melepaskan pakaiannya dan menutupi tubuh elang muda itu. Lalu dengan hati-hati ia mengangkatnya. Sepanjang perjalanan, ia menceritakan cerita kepadanya. Kemudian membawanya langsung ke pondok kecil di tepi kolam di kaki gunung. Meskipun rumah itu rusak dan tak layak huni, namun ini adalah markas rahasia anak laki-laki itu. Biasanya, dia suka bersembunyi sendirian di sini. Hari ini dia akhirnya memiliki seorang teman kecil lagi. Tempat ini kini memiliki makna baru baginya. Dia memotong bantal dengan pisau dan membuat sarang sederhana untuk elang muda itu. Melihat elang muda itu enggan makan roti kering yang dia miliki. Takut elang muda itu kedinginan. Lukas kemudian melepaskan sweaternya. Lalu dengan lembut menutupi tubuh elang muda itu dengan sweater sebagai selimut. Melihat ayahnya yang sedang berburu mabuk dan tertidur pulas, maka Lukas diam-diam mendekati ayahnya dan mencuri sedikit sosis. Lalu ia berlari kembali ke pondok kecil dengan kecepatan tercepat. Elang kecil mulai pulih sedikit demi sedikit setelah makan daging. Setelah kenyang dan minum cukup, Lukas kemudian meletakkan elang kecil di atas tubuhnya. Menikmati keindahan yang diberikan alam. Sambil bahagia, dia juga akan mendorong kereta kecilnya dan berlari liar di padang rumput. Adegan ini kebetulan dilihat oleh penjaga hutan yang lewat. Dia senang melihat elang kecil bisa bertahan hidup. Lebih beruntung lagi, Lukas akhirnya tersenyum setelah lama tidak melakukannya. Di pegunungan dalam dan hutan pegunungan Alpen, tidak banyak orang terlihat dalam radius ratusan kilometer. Penjaga hutan adalah salah satu dari sedikit teman lama Lukas dan ayahnya. Sejak menemukan elang kecil, Lukas selalu bersama elang kecil setiap hari. Hari itu, dia membawa beberapa cemara lagi. Dia memperbarui sarangnya. Begitulah, sarang ini semakin mirip dengan rumah sebelumnya elang muda. Untuk meningkatkan makanan elang kecil, Lukas akan mencari cacing di tanah kosong di sekitar. Mencari cacing yang mungkin bersembunyi di bawahnya. Kemudian dia bermain dengan elang kecil menggunakan tongkat pancing. Hari itu, saat dia sedang senang bermain, petugas hutan tiba-tiba masuk. Lukas segera berdiri di depan elang kecil. Dia pikir rahasianya akan mendapat teguran setelah ditemukan. Bahkan mungkin rahasia kecilnya akan terbongkar. Namun petugas hutan tidak menghukumnya, malah memberinya peringatan dengan baik. Elang adalah hewan yang sulit untuk dipelihara. Garam dalam sosis dapat merusak pencernaannya. Saat berbicara, dia juga mengeluarkan hati ayam dari tubuhnya dan memberikan penjelasan kepadanya. Organ dalam hewan membantu pertumbuhan elang muda. Selain itu, pertumbuhan bulu membutuhkan sinar matahari. Dia harus banyak berjemur setiap hari agar bisa terbang dengan cepat. Sambil berbicara, penjaga hutan membuat lubang di dinding untuknya. Ketika sinar matahari menyinari tubuh elang muda melalui lubang dinding, Lukas juga tersenyum lega. Sebelum pergi, penjaga hutan memberikan nasihat dengan baik. Kalian ayah dan anak selalu pendiam. Tidak ada yang ingin membicarakan masa lalu. Peristiwa itu telah menjadi beban di hati kalian. Tidak ada yang berani menghadapinya. Selalu ada orang yang perlu langkah pertama yang berani. Setelah pulang, ayah meminta Lukas membersihkan kandang ayam. Pikirannya penuh dengan elang muda. Lukas melakukan apapun dengan acuh tak acuh. Saat pergi, dia bahkan lupa menutup pintu. Ini memberi kesempatan langka pada rubah merah yang sedang berjalan-jalan di sekitar. Kandang ayam langsung menjadi kacau balau. Ketika ayah mendengar suara dan datang untuk melihat, sudah terlambat. Ayah marah sampai membara. Namun Lukas memanfaatkan kesempatan saat ayah tidak memperhatikan. Mengangkat ayam yang digigit mati oleh rubah, ia berlari cepat menuju gubuk kecil. Pada saat yang sama, seekor tikus kecil menarik perhatian elang muda. Dalam keadaan lapar, ia ingin menangkap tikus kecil untuk makan malam. Akibatnya,
Karena tidak bisa terbang, ia jatuh berat ke tanah. Ini memberi kesempatan bagus pada rubah merah yang diam-diam mengawasi di samping. Dua rubah merah kecil mendekat dengan cepat, satu di depan dan satu di belakang. Mereka bertemu dengan Lukas yang membawa ayam. Pergi, cepat pergi. Lukas dengan lembut meletakkan elang muda yang terjatuh di lantai ke atas meja. Dan memberinya ayam yang dibawanya. Melihatnya makan dengan rakus, Lukas merasa sangat lega. Sebenarnya Lukas tidak membenci ayahnya. Hanya tidak ingin membuka luka di hatinya. Di kepala tempat tidurnya selalu ada foto keluarga lengkap. Namun ibu yang paling mencintainya sudah meninggal. Beberapa tahun yang lalu, Lukas tanpa sengaja menjatuhkan lampu minyak. Api dengan cepat melalap seluruh rumah. Ibu nekat masuk untuk menyelamatkannya. Lukas selamat, tapi ibunya tidak beruntung. Bencana ini menjadi luka yang sulit disembuhkan antara ayah dan anak. Lukas menutup hatinya dan hampir tidak berbicara lagi. Ayahnya minum terus-menerus dan semakin marah. Meskipun ayah dan anak tinggal bersama, namun menjadi orang asing yang paling akrab di dunia. Ada jurang yang tidak bisa dilewati di antara mereka. Dan penjaga hutan adalah jembatan di antara mereka. Hari itu, penjaga hutan berbicara panjang lebar dengan ayahnya. Dia berharap bisa membawa Lukas bersamanya di musim panas. Sehingga dia memiliki cukup waktu untuk melatih elang muda. Penjaga hutan membawa Lukas pulang. Di dalam kamar, tidak hanya disiapkan sarung tangan dan penutup mata untuk melatih elang. Di dinding ada lukisan minyak seorang pemuda yang melatih elang. Malam itu, Lukas tinggal di rumah penjaga hutan. Dia membaca sebuah novel tentang Abel dan Kain, yang menceritakan kisah pertarungan antara dua saudara. Mereka bertarung sengit di dunia ini. Akhirnya, mereka berdamai di surga. Maka Lukas memberi nama elang muda itu Abel. Sedangkan kakaknya bernama Kain. Saat itu, ketika pergi mencari makanan untuk Abel, Lukas melihat Kain di sarang elang. Dia tumbuh lebih kuat dan besar berkat perawatan dan pemberian makanan ibunya. Dia telah menjadi lebih kuat dan tubuhnya semakin besar. Untuk mengajarkannya terbang, ibu terlebih dahulu membuatnya kelaparan beberapa kali. Kemudian, di dekatnya, ibu melemparkan mangsanya dari tebing. Untuk merangsang Kain agar segera terbang. Ketika kepercayaan diri Kain cukup kuat, terbanglah dia. Ketika Kain terbang mendekat, ibu memberikan mangsa padanya. Ini adalah tonggak sejarah dalam hidupnya. Ini juga menandai awal yang baru. Sementara itu, Abel yang mengikuti Lukas. Setiap hari berjalan di tanah seolah-olah menjadi ayam darat. Untuk mengajarkannya terbang, Lukas membuang banyak pikiran. Pertama-tama dia mencoba menggoda dengan tikus di depannya. Namun dia tetap berdiri diam di atas tiang kayu, acuh tak acuh. Meskipun Lukas mencoba menunjukkan cara untuk terbang, dia malas menggerakkan sayapnya dengan malas. Melihat tidak ada kemajuan, Lukas harus memikirkan cara lain lagi. Dia mulai menyebarkan jerami lembut di tanah, lalu menggantungnya di udara dengan keranjang. Tidak peduli bagaimana dia mencoba menggoda dengan daging. Abel tetap acuh tak acuh. Melihat ini tidak berhasil, Lukas langsung mengangkatnya, lalu melemparkannya ke udara. Namun Abel hanya menggerakkan sayapnya sekali-sekali, dan jatuh berat ke tanah. Dengan putus asa, Lukas membawa dia ke puncak gunung, untuk merasakan kekuatan angin kencang yang mengangkat sayapnya. Dengan ini membangkitkan naluri dan keinginannya untuk terbang. Setelah merasakan untuk beberapa waktu, akhirnya Abel terbang keluar. Meskipun hanya terbang beberapa meter saja, namun ini adalah langkah pertama yang berani oleh Abel. Malam itu, mereka tidur bersama di atap pondok kecil. Bagi Lukas, ini adalah tempat yang paling dekat dengan langit. Langit malam berbintang gemerlap, bintang jatuh bersiul. Ketika sinar matahari emas kembali menembus awan dan naik dari gunung, Lukas terbangun dari tidurnya dan menyadari Abel hilang. Dia mencari kesana kemari, tapi tidak menemukan jejak Abel. Lukas panik dan terus-menerus memanggil nama Abel. Abel, yang sedang terbang di pegunungan, mendengar suaranya. Kemudian dia merespons dengan suara elang yang terang. Pada saat itu, Lukas baru menyadari bahwa Abel telah belajar terbang. Wajah gelisah itu juga tersenyum lega. Dia berdiri di atas pondok kecil sambil terus melambaikan kedua lengannya. Abel jatuh ke sebuah batu tidak jauh dari situ. Namun ketika Lukas berlari ke arahnya dengan penuh semangat, dia malah terbang pergi tanpa ragu. Senyuman Lukas membeku seketika. Abel mendapatkan kembali kebebasannya. Juga berarti Lukas kehilangan harta karun itu. Perubahan dari sukacita ke sedih begitu cepat membuatnya sulit diterima. Abel pergi tanpa suara, membawa pergi begitu banyak kenangan. Hanya meninggalkan sehelai bulu untuk Lukas. Bagi Abel yang baru saja belajar terbang, seluruh dunia di depannya begitu baru. Terbang di langit tinggi yang tak terjangkau oleh siapapun. Matanya yang tajam tidak lagi terikat. Bagi anak yang pertama kali meninggalkan rumah, bagaimana mengatasi masalah pangan adalah yang terpenting. Melihat tupai gemuk di tanah, tanpa perlu diajari siapapun, dia langsung berlari ke arah mereka secara naluriah. Namun di alam liar yang kejam ini, Abel masih pemula. Semua tupai langsung masuk ke lubang dengan cepat. Hanya Abel yang tersisa berdiri di depan lubang dengan penuh penyesalan. Setelah berusaha sepanjang hari, dia tidak mendapat sepotong daging pun. Malah semakin lapar. Tiba-tiba dia melihat sekelompok gazel tidak jauh dari situ. Daging gazel sangat lezat dan gemuk, merupakan mangsa favorit elang emas. Dia tidak bisa menahan dorongan dalam hatinya. Dia melompat dari puncak gunung dan mulai menyambar dengan cepat. Seperti anak panah yang menusuk awan dan melintasi gunung.
Cakar tajam langsung menusuk punggung Gazelle. Gazelle berjuang mati-matian untuk melawan, namun tetap tidak bisa melepaskan diri. Dalam keadaan darurat, ia hanya bisa berlari cepat ke arah lereng gunung, mencoba untuk mengusir musuh di punggungnya dengan cara ini. Namun Abel tidak ingin menyerah. Mangsa yang sulit didapat ini. Bahkan dengan melompat-lompat, Gazelle tidak bisa melepaskannya. Mereka berguling, melompat, dan bertarung. Seperti kereta api yang kehilangan kendali. Langsung menabrak batu besar. Meskipun begitu, Abel masih enggan menyerah. Dia memutuskan untuk bertarung habis-habisan dengan Gazelle ini. Hampir saja diinjak-injak dan dihancurkan oleh Gazelle. Menghadapi bahaya seperti itu, dia akhirnya harus menyerah. Keberhasilan seorang pemburu yang berkualitas terletak pada mengetahui kapan harus menyerah daripada memaksa menyerang. Beruntung cedera Abel tidak terlalu parah. Bisa terus terbang di langit adalah keberuntungan terbesarnya. Namun pelajaran berdarah kali ini pasti akan membuatnya terukir di hati. Tanpa pengalaman berburu, dia hanya bisa kelaparan. Sedangkan kakaknya, Kane, sejak merdeka, dia telah tumbuh menjadi pemburu yang berkualitas. Mereka sekarang hidup di wilayah yang sama. Kadang-kadang tak terhindarkan untuk bertemu lagi. Kakaknya menangkap seekor ayam hutan di depannya. Abel hampir mati kelaparan. Dia ingin mengambil kesempatan, tapi tidak berani. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya terbang pergi. Kemudian dia tiba di sebuah parit kecil, melompat ke air untuk mandi dingin dan menyegarkan pikiran. Karena tidak bisa makan kenyang, minum air dulu juga tidak apa-apa. Setelah sadar, akhirnya dia menemukan cara untuk kenyang. Karena kemampuan berburunya tidak mencukupi, maka dia harus kembali dengan berani. Di sisi lain, sejak Abel pergi, Lukas seperti kehilangan arwah. Setiap hari terasa lesu. Setiap hari dia berkelana di hutan mencari bayangan Abel. Meskipun hanya memiliki waktu 3 hari yang singkat, bagi Lukas dalam hal ini, seakan-akan telah menjalani seumur hidup. Hari itu ketika dia mencari di gunung lagi, bayangan hitam tiba-tiba melintas di sampingnya. Melihat Abel yang telah ditemukan kembali, Lukas dengan gembira langsung melemparkan mobil yang dipegangnya, lalu mendekat dan menyentuh Abel. Terus-menerus mengungkapkan kerinduan selama beberapa hari. Untuk mengenang, Lukas membuat tumpukan batu di sini. Dia juga meninggalkan bulu Abel di atas tumpukan batu itu. Abel belajar terbang. Lukas juga belajar untuk tidak menyerah pada harapan. Untuk memastikan Abel bisa hidup mandiri dan belajar berburu, petugas hutan membuat alat latihan khusus. Karena berburu terutama bergantung pada kecepatan dan waktu yang tepat, maka mereka harus memperkuat kedua hal ini untuk Abel. Dia menggunakan ekor rubah sebagai umpan. Saat Lukas menarik cepat, menggoda Abel untuk menyerang menyambar. Ketika kecepatan dan akurasi meningkat, kemudian secara bertahap meningkatkan tingkat kesulitan. Setelah beberapa hari latihan berturut-turut, akhirnya Abel menguasai teknik berburu. Ketika musim panas berakhir, sesuai kesepakatan, Lukas harus kembali ke sisi ayahnya. Petugas hutan dengan baik hati mengingatkannya, yang sudah menguasai teknik berburu, Abel juga harus dilepaskan kembali ke alam liar. Namun Lukas dengan tegas menjawab tidak. Petugas hutan sangat memahami perasaannya. Akhirnya harus menjelaskan padanya. Abel memiliki naluri alaminya, keganasan adalah kenangannya. Jika kamu memaksanya untuk tetap di sampingmu, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kebebasan sejati. Setelah melalui pertarungan pikiran yang sengit, dia akhirnya memutuskan untuk mengikuti petunjuk penjaga hutan. Meskipun dia sangat merindukan Abel, tapi dia lebih tidak ingin merusak kebebasannya sendiri. Keesokan paginya, mereka mulai mendaki gunung dan lembah, memulai perjalanan untuk membebaskan Abel. Untuk menghindari pertarungan di antara mereka berdua, mereka membawa Abel keluar wilayah kakaknya. Setelah sampai di puncak gunung, mereka melihat pegunungan hijau yang tak berujung. Ini adalah rumah impian bagi elang emas. Lukas akhirnya menyentuh bulu Abel. Cincin kaki lainnya dipasang di kaki Abel. Setelah melepas penutup mata Abel, dia langsung terbang menjauh dengan mengibaskan sayapnya. Di bawah lapisan gunung yang tinggi, itu adalah hutan yang rimbun. Hutan di bawah gunung-gunung, menunjukkan tanah subur dan air mengalir dengan bebas. Abel seperti seorang raja, dengan anggun menjelajahi wilayahnya. Dalam sekejap, musim dingin tiba di sini. Badai salju tiba-tiba membuat semua makhluk terkejut. Kelangsungan hidup Abel semakin terancam. Bersamaan dengan serbuan salju yang turun dengan cepat, dia berhenti di atas sebuah pohon, dan menemukan seekor kelinci salju menyelinap di salju. Bulu kelinci salju menyatu dengan salju. Sulit untuk melacak jejaknya. Abel ingin menangkapnya, namun salju yang murni seperti cermin. Pantulan cahaya yang kuat membuatnya buta sesaat. Sejenak membuatnya bingung antara mana yang salju, di mana langit. Abel terjatuh ke dalam salju hampir tertimbun hidup-hidup. Setelah berhasil melepaskan diri dari tanah, dia menemukan seekor rubah merah di tepi sungai kecil. Dia ingin menangkap rubah itu untuk makan malam. Kelaparan dan kedinginan mendorongnya untuk melakukan serangan menyambar yang ganas. Kemudian adegan awal terjadi. Setelah Abel yang jatuh ke air berhasil lolos dari bencana, dia kemudian teringat akan Lukas. Sisi lain, Lukas yang sedang melarikan diri hampir terjebak dalam perangkap berburu ayahnya. Beruntung petugas hutan yang lewat menyelamatkannya. Setelah petugas hutan membawa pergi Lukas, Abel akhirnya tiba di menara batu, dan makan daging yang disiapkan oleh Lukas.
Setelah beberapa gigitan, dia sedikit pulih energinya. Dan ini bukan lagi wilayahnya. Kane akan menjadi tantangan berikutnya yang dihadapinya. Tunggu hingga salju mencair, musim semi akan tiba lagi. Pada saat ini, cedera kaki Lukas sudah sembuh. Namun kesenjangan antara mereka, ayah dan anak, tidak ada tanda-tanda perbaikan. Penyelamatan terakhir, membuat petugas hutan masuk ke dalam hati Lukas. Seperti sinar matahari hangat yang masuk ke dalam hatinya. Sisi lain, Abel telah tumbuh setelah melewati musim dingin. Dia sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk berburu gazelle. Dan tidak perlu dikatakan lagi tentang kekuatan Kane. Abel melihat dengan mata kepala sendiri kakaknya menyambar cepat dari ketinggian. Dalam sekejap menangkap gazelle yang sedang terpaku. Sebelum gazelle bisa bereaksi, sudah menjadi mangsanya. Pada saat ini, Abel berniat untuk mengakhiri masa lalu. Semua dendam dan perselisihan diselesaikan. Kemudian dia menyerang dengan tegas. Dalam sekejap, dia sudah terlibat dalam pertarungan dengan kakaknya. Mungkin Abel masih kurang dalam keterampilan berburu. Namun, jika berbicara tentang pertarungan di tanah, Kane jauh kalah dalam pengalaman dibanding adiknya. Seperti konflik masa lalu saat mereka masih burung elang muda. Namun, kali ini Kane yang kalah. Ini seharusnya pertempuran hidup dan mati untuk merebut posisi Raja Elang. Namun, Abel tidak membunuh. Kedua saudara itu ajaibnya memaafkan masa lalu dan berbagi makanan bersama. Sejak itu, mereka menjadi tak terpisahkan. Sementara itu, Lukas dan ayahnya. Hubungan keluarga mereka semakin retak. Ayahnya minum-minum sepanjang hari, sementara anaknya diam dan pendiam. Meskipun dekat namun terpisah oleh jarak yang tak bisa disentuh. Mungkin ayah merasa tidak bisa lagi bertahan dengan hari-hari seperti ini. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Hari itu, ayah tiba-tiba muncul. Dia mengunci anaknya di dalam pondok kecil. Sejak ibunya meninggal, Lukas hanya fokus pada luka-lukanya. Namun tidak pernah terpikir betapa besar penderitaan ayahnya. Selama bertahun-tahun, Lukas tidak berani menyentuh korek api lagi. Hari ini ayahnya memaksa dia untuk mengakhiri kutukan ini. Namun Lukas terus mundur. Ayahnya menyulut korek api dan membuangnya ke tanah. Tidak disangka, namun terbakar foto keluarga yang terjatuh dari Lukas. Ketika dia menyelamatkan foto itu, anaknya sudah menghilang. Pada saat itu, petir menyambar di gunung. Awan tebal mulai mendung. Abel berani melangkah maju di tengah badai di hutan. Ayah menyadari bahaya dan segera mencarinya. Hujan turun begitu deras, semua makhluk mencari tempat perlindungan. Abel dan saudaranya juga bersama. Kembali ke sarang lama untuk bersembunyi. Pada saat itu, petir menyambar batu di puncak gunung. Banyak batu hancur tiba-tiba jatuh. Saat mereka melarikan diri, sayangnya, kakak tertimpa batu. Abel berhasil lolos dari bencana itu. Lukas segera bersembunyi di belakang batu besar. Namun petir tepat mengenainya tanpa ampun. Ini membuatnya langsung pingsan. Setelah hujan reda, Abel datang ke sisinya. Dia menunggu dengan tenang di sampingnya untuk waktu yang lama. Dia baru pergi setelah ayah Lukas datang mencarinya. Ayah dengan lembut mengelus Lukas dan memeluknya erat. Dia berubah dari sifat kasar dan tegas di masa lalu, terus meminta maaf dengan lembut kepada Lukas. Luka terdalam yang disembunyikan oleh ayah dan anak. Pada saat ini, semuanya lenyap. Sejak saat itu, kehidupan ayah dan anak kembali bahagia dan tenteram. Beberapa tahun berlalu dalam sekejap. Mereka tidak pernah melihat bayangan Abel lagi. Hari itu, ayah dan anak pergi ke gunung untuk menebang kayu dan pulang. Saat mereka berjalan ke tepi tebing, Lukas dengan samar mendengar jeritan elang di udara. Dia berhenti dan meletakkan kayu yang dibawanya. Mengeluarkan sarung tangan yang dibawanya dan mengenakannya. Ayah dengan jelas memahami pikirannya dan dengan baik mengingatkannya. Lupakan dia, biarkan masa lalu berlalu. Namun Lukas tetap yakin bahwa Abel masih hidup. Saat ayah dengan sabar membimbingnya. Namun tiba-tiba pembicaraan berubah arah. Ulurkan tanganmu, Lukas. Lukas berbalik dan melihat ke arah itu. Hanya melihat Abel berlari cepat ke arahnya. Akhirnya mendarat dengan sempurna di tangannya. Lukas dengan senyum lebar berkata kepada ayahnya, "Aku menemukannya." Sementara sang ayah dengan penuh kasih mengatakan padanya, "Aku kira dia yang menemukanmu." Lukas melepaskan gelang kaki Abel. Lalu ia mengangkatnya tinggi dan melepaskannya kembali ke alam liar. Yang sudah berlalu biarlah berlalu, bisa menerima baru bisa melangkah maju. Saat itu juga Lukas akhirnya mengerti. Cinta sejati bukanlah tentang memiliki, melainkan memberinya kebebasan yang abadi. Catatan penyelamatan elang dibuat oleh J. Radu Oliwiris menyutradarai. Dibintangi oleh Nur Kamak dan Jin Reno. Dirilis sebagai film drama pada tahun 2016. Dibandingkan dengan alur cerita film ini memakan biaya besar dan proses pembuatannya berlangsung selama 6 tahun. Lebih mirip sebuah film dokumenter yang indah. Film ini sepenuhnya menampilkan keindahan pegunungan Alpen. Pemandangan alam yang penuh kehidupan dan indah. Pemandangan indah pegunungan Alpen. Gambaran kehidupan yang terisolasi dari dunia. Cara manusia berinteraksi dengan alam. Betapa orang tua dan anak saling mencintai. Hal paling tenang dan indah dalam kehidupan. Seperti semuanya terdapat di sana. Film ini terutama menampilkan kisah tumbuh kembang seorang anak laki-laki dan elang muda. Proses tumbuh kembang adalah perjalanan yang kompleks, yang mencakup keinginan akan kebebasan, juga diiringi dengan menghadapi realitas kejam.
Dalam proses ini, kita akan mulai menyadari, baik dalam dunia alam maupun masyarakat manusia, ada kekejaman yang melekat pada keduanya. Salah satu hakikat kehidupan adalah perjuangan untuk bertahan hidup, dan menghadapi tantangan ketidakpastian dan ketidak dapat diprediksi. Menghadapi ketidakpastian dalam kehidupan, kita harus belajar menerima ketidakdapat diprediksiannya. Ini termasuk kelahiran, penuaan, penyakit, kematian, kesedihan, kebahagiaan, perpisahan, dan pertemuan. Kenyataan yang tidak menentu ini, meskipun kejam, adalah bagian dari siklus kehidupan. Kita tidak bisa mengontrol segala hal, namun kita bisa mengendalikan reaksi dan sikap kita terhadap hal-hal tersebut. Dengan menerima kekejaman kehidupan, kita dapat mengurangi dampaknya pada jiwa kita, sehingga kita dapat lebih fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan ubah. Dalam proses tumbuh kembang, kita pasti akan mengalami rintangan dan kegagalan. Pengalaman ini mungkin meninggalkan luka yang dalam. Untuk melawan nasib buruk dan bencana yang tidak bisa kita kendalikan, kita harus belajar berdamai dengan masa lalu dan diri sendiri. Ini bukanlah pelarian dari kenyataan, melainkan merupakan pemulihan diri secara mental, mengonfirmasi kembali nilai diri dan makna keberadaan. Kebahagiaan dan kesedihan dalam hidup sangat bergantung pada sikap mental dan pilihan kita. Bahkan di tengah kesulitan dan tantangan, kita juga bisa memilih untuk tetap optimis dan positif. Sikap ini tidak hanya membantu kita mengatasi masalah dengan lebih baik, tetapi juga memungkinkan kita untuk menemukan peluang pertumbuhan dan kemajuan dalam kesulitan. Menemukan peluang untuk tumbuh dan berkembang, memahami diri sendiri atau memahami orang lain. Bukan untuk langsung menolak bencana, melainkan untuk mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan dalam hati. Melalui pengertian dan pemahaman, kita dapat mengurangi konflik dan pertentangan dalam hati, membangun hubungan antar pribadi yang lebih harmonis. Hal ini sangat penting untuk kesehatan mental dan kualitas hidup kita. Keindahan hidup terletak pada apresiasi, kebijaksanaan hidup terletak pada pemahaman. Kehidupan penuh dengan kekejaman yang tidak dapat kita kendalikan. Hidup adalah tentang perlahan-lahan menyembuhkan luka, dan untuk luka yang harapannya tidak bisa disembuhkan, yang penting bukanlah menyembuhkan, tetapi hidup dengan rasa sakit. Baiklah, film hari ini berbagi sampai di sini. Selamat datang untuk memberikan like, komentar, dan bagikan. Saya adalah Hiu Pasir. Saya menantikan pertemuan kita berikutnya.